Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Yasmon. Sekarang kita akan belajar mengenai pemeriksaan ankle brachial index dan toe brachial index. Ini adalah untuk pembelajaran modul vaskuler tahap 1 atau tahap awal, di mana pada video kali ini, pada video micro teaching kali ini, saya akan membahas hanya mengenai pemeriksaan toe brachial index ataupun toe pressure. Berikut saya sampaikan bahwa pemeriksaan toe brachial index ini adalah bagian dari submodul pemeriksaan ABI, ankle brachial index dan toe brachial index atau TBI. Jadi merupakan satu mata kuliah. Kita masuk ke batch in. Kira-kira teman-teman dokter sekalian pernah tidak melihat pasien penyakit arteri perifer atau peripheral artery disease? Coba ceritakan gejalanya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ABI dan TBI. ABI dan TBI adalah salah satu metode sederhana untuk mendiagnosis penyakit arteri perifer. Dan ini pemeriksaan ABI ini harus menggunakan Doppler sistemnya. Kira-kira bisa nggak ya kalau kita hanya bisa menggunakan stetoskop? Coba kita kira-kira seperti apa model pemeriksaannya. Pasti dulu pas koas itu pernah melakukannya, atau mungkin sempat melihat. Memang TBI ini adalah salah satu yang sedikit khusus, jadi harus mungkin ada yang belum pernah melihatnya, makanya kita fokuskan saat ini untuk TBI dulu. Terus kemudian critical limb ischemic atau CLI. CLI itu merupakan komplikasi dari PAP sendiri. Kira-kira bagaimana mendiagnosisnya? Coba dari patofisiologi, dari gejala klinis, seperti itu, kira-kira bagaimana diagnosis untuk CLI ini. Tujuan dari micro teaching ini adalah mahasiswa mampu mempersiapkan alat untuk pemeriksaan TBI dan juga melakukan TBI secara benar dan merumuskan pelaporannya. Dan nanti setelah ada hasilnya, sudah bisa interpretasi, itu bisa menata laksana penyakit arteri perifer. Untuk ke arah pemeriksaan TBI, kira-kira apa yang perlu teman-teman dokter ini pahami? Bagaimana sih sebenarnya kriteria pemeriksaan TBI yang benar? Coba mungkin ada di benak teman-teman dokter sekalian yang ada gambaran TBI itu seperti apa? Apakah di jempol, kaki kanan dan kiri bareng-bareng atau seperti apa? Nah, sekarang untuk pemeriksaan TBI sinistra sebelah kiri, apakah menggunakan tekanan darah arteri brachialis sinistra juga atau boleh menggunakan arteri brachialis dextra? Kira-kira seperti apa? Ya, nanti kita bahas lagi ya. Oke, kemudian yang ketiga, ada berapa prinsip pemeriksaan TBI. Nanti kita bahas. Bagaimana yang sebaiknya dipilih, toe pressure atau TBI. Toe pressure itu dalam mmHg, kalau TBI itu dalam bentuk pecahan, jadi dibagi seperti ABI. Atau bahkan keduanya, mana yang lebih penting. Oke, kalau sudah bisa, kira-kira ini untuk gambaran awal ya. Kita sedikit recall untuk ABI. Jadi pemeriksaan TBI maupun ABI itu hampir sama. Yang penting adalah pemeriksaan itu harus menggunakan Doppler, jadi tidak boleh menggunakan stetoskop. Meskipun kita bisa dengar Korotkov, suara Korotkov untuk stetoskop, tapi karena untuk yang daerah bawah ini kita tidak boleh menggunakan stetoskop karena tidak akan terdengar turbulensinya, maka kita menggunakan Doppler dan itu wajib. Nah, jadi untuk
eee, tadi yang sebelah lengan atas itu dicari adalah yang higher arm pressure ya, jadi yang paling tinggi. Jadi misalnya kita cek brachialis di sinistra dan brachialis dextra, itu yang paling tinggi, yang mana itu adalah sebagai, penyebutnya. Jadi misalnya kita mau cek ABI sebelah kanan, misalnya yang sebelah kiri itu lebih tinggi, ya kita tetap pakai yang kiri. Yang sebelah kiri pun juga seperti itu, tetap sebelah kiri karena yang diinginkan adalah penyebutnya adalah yang uh, higher higher arm pressure-nya. Kemudian masing-masing dicek dorsalis pedis dan tibialis posterior, kanan dan kiri. Dan ini adalah nilai normal dan nilai yang harus diwaspadai ini. Kalau kurang dari 0,9, jadi kita bisa mengarahkan bahwa itu peripheral artery disease. TBI juga seperti itu, hanya nanti yang di sebelah ini adalah diperiksa adalah toe pressure-nya. Jadi toe pressure itu dalam bentuk mmHg seperti saya bilang tadi, dan kemudian dibagi ke yang tertinggi, arm pressure yang tertinggi. Biasanya nanti akan lebih rendah daripada ABI-nya, interpretasinya. Ini adalah salah dua contoh dari pemeriksaan TBI ataupun toe pressure. Seperti yang dilihat, ini adalah Dopplernya. Kemudian ini adalah alat pletismografinya. Jadi yang menentukan bunyi Korotkov-nya berapa itu kita bisa melihat di spektral yang dihasilkan di sini ataupun di sini. Jadi ini adalah pletismografi. Kalau yang Manset ini adalah sphygmomanometernya. Kita bisa mengukur juga itu manual dengan tensi biasa. Tapi ini ya ada penghubung khusus. Ini tensinya seperti tensimeter biasa, hanya penghubung khusus. Di sini bisa dilihat mmHg-nya berapa. Di sini bisa juga lihat mmHg-nya berapa, tapi ini nanti berupa grafik. Kita melihat nanti di kalau dibilang spektral yang pertama, saat denyutan kembali ada, nah itu adalah pressure-nya. Seperti itu. Seperti ini kita bisa melihat, jadi langsung ini ada dengan pletismografinya dan sphygmomanometer. Jadi ada dua cara. Untuk TBI sama nanti berapa mmHg dibagi dengan ankle brachial dengan arteri brachialisnya, tekanan darah di arteri brachialisnya. Seperti itu ya. Untuk algoritma ABI dan TBI sendiri, jadi ini adalah faktor resiko, dan ini diperiksa dulu AB-nya. Apabila kurang dari 0,9, itu adalah PAD. Apabila antara 0,9 hingga 1,4, jika ada gejala-gejala claudicatio, maka dilanjutkan ke ABI tapi dengan menggunakan treadmill. Kalau normal berarti memang tidak ada PAD. Mungkin ada hal yang lain. Terus apabila lebih dari 1,4, nah ini adalah letak di mana pemeriksaan TBI. Jadi TBI itu bisa dilakukan pada ABI yang sangat tinggi, bisa 1,3 atau 1,4, kemudian atau yang sangat rendah, atau maksudnya tidak bisa dinilai di arteri dorsalis atau arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior yang sangat rendah. Nah, ini kita bisa melihat TBI ada tempatnya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke toe pressure. Jadi toe pressure itu biasanya sekitar 30 mmHg lebih rendah dibanding ankle pressure. Jadi misalnya ankle pressure atau dorsalis pedis pressure-nya itu misalnya sekitar 110. Nah, berarti ABI toe pressure-nya itu sekitar 90, 80 seperti itu. Nah, tipe yang abnormal
itu adalah kurang dari 0,7. Kalau kita melihat ABI itu sekitar kurang 0,09. Apabila nilai TPI kurang dari 0,3, kita bisa mengindikasikan bahwa itu adalah suatu CLI. Kita ke ringkasan untuk pemeriksaan TBI ini, yaitu merupakan salah satu pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis penyakit arteri perifer, di mana tadi kita bilang bahwa jika nilai ABI-nya lebih dari 1,4 atau sangat rendah sekali, kurang dari 0,4 atau kurang dari 0,3. TBI menggunakan nilai tekanan darah di jempol kaki. Ingat, di jempol kaki yang kanan dan kiri. Kita harus membedakan kanan dan kiri. Pemeriksaan ABI adalah dengan menggunakan manset tensimeter lazimnya, namun untuk TBI menggunakan manset khusus yang seperti yang tadi saya bilang, untuk jempol kaki. Itu bisa menggunakan platismografi atau menggunakan sphygmomanometer yang tensimeter biasa. Pemeriksaan TBI memberikan gambaran spesifik aliran darah di ekstremitas bawah sehingga bisa memprediksi tingkat keparahan suatu penyakit arteri perifer atau PAP. Diagnosis yang benar beserta tata laksana yang benar dari PAP memberikan pasien kesempatan untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Karena dengan penata laksana yang benar, maka pasien akan mendapatkan terapi yang benar pula. Demikian video micro teaching kita kali ini mengenai pemeriksaan TBI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.